Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Sutejo, selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 2205510056. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Penerapan Sistem Informasi Eksekutif terhadap Pengambilan Keputusan pada Perusahaan. Mari kita mulai. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Sistem Informasi Eksekutif merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih dari beberapa alternatif. Adapun hubungan dari kedua hal tersebut yaitu bersifat fundamental, di mana EIS berperan untuk mengelola data mentah dari berbagai departemen dalam perusahaan menjadi informasi yang relevan, terintegrasi, real-time, dan mudah dipahami melalui visualisasi yang ringkas. Hal tersebut penting karena umumnya keputusan yang diambil di tingkat eksekutif tidak terstruktur dan berisiko tinggi, sehingga penerapan EIS dapat mengurangi ketidakpastian, mendeteksi jika ada penyimpangan yang tidak stabil, meningkatkan efisiensi waktu, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan visi jangka panjang perusahaan. Kemudian, keputusan penerapan EIS. Keputusan penerapan EIS didasarkan pada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, perlukah perusahaan mengembangkan EIS? Jika jawabannya tidak, maka para eksekutif tetap menggunakan sistem yang ada sekarang. Namun, jika jawaban yang diberikan iya, maka lanjut pada pertanyaan yang berikutnya, apakah tersedia perangkat lunak produktivitas perorangan siap pakai yang memenuhi kebutuhan eksekutif? Jika jawabannya ada, maka perangkat lunak tersebut perlu diberi. Jika tidak, pertanyaan berikutnya adalah, perlukah kita membeli perangkat lunak EIS siap pakai? Jika iya, maka perangkat lunak tersebut juga perlu dibeli. Sedangkan, jika tidak, staf jasa informasi dalam perusahaan perlu menciptakan perangkat lunak EIS pesanan. Dalam hal ini, ada 3 jenis perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak produktivitas perorangan siap pakai. Merupakan perangkat lunak umum yang digunakan oleh setiap orang dalam perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Contohnya DBMS, perangkat spreadsheet elektronik, dan lainnya. Yang kedua, perangkat lunak EIS siap pakai. Merupakan suatu pilihan ketika perusahaan memutuskan untuk tidak mengikuti rute perangkat lunak produktivitas perorangan. Secara khusus, perangkat ini dirancang guna memenuhi kebutuhan informasi eksekutif. Contoh awal perangkat lunak EIS hanya dirancang untuk sistem mainframe. Namun, perangkat lunak EIS siap pakai sekarang tersedia untuk segala jenis komputer. Dan selanjutnya, perangkat lunak EIS pesanan. Ketika suatu perusahaan memilih untuk tidak membeli perangkat lunak siap pakai dengan jenis apapun, maka pilihan yang tersisa hanyalah perangkat lunak EIS pesanan yang diciptakan oleh staf jasa informasi pada perusahaan. Salah satu contoh perangkat lunak EIS pesanan yaitu sistem MIDS, Management Information and Decision Support. Selanjutnya, terkait dengan implementasi EIS. Dalam implementasi sistem informasi eksekutif, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Merupakan tahap awal yang melibatkan pemahaman yang mendalam terkait proses bisnis, tantangan yang dihadapi, sampai kesempatan yang ingin dicapai. Kedua, pemilihan platform EIS yang sesuai. Setelah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dengan seksama,
Maka selanjutnya yaitu memilih platform EIS yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga dengan anggaran yang disediakan. Ketiga, pengembangan dan integrasi. Ketika perusahaan telah memilih platform yang sesuai, akan dilakukan pengembangan dan integrasi sistem. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai departemen, pemodelan atas database, pengaturan laporan, dan pengujian sistem secara menyeluruh. Keempat, pelatihan pengguna. Ketika perusahaan secara penuh meluncurkan sistem ini, maka implementasi EIS memerlukan pelatihan untuk pengguna agar mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Pelatihan ini dapat meliputi penggunaan dasar sistem, interpretasi laporan, dan pemahaman akan kegunaan sistem dalam pengambilan keputusan. Dan kelima, pemantauan dan evaluasi. Setelah EIS sepenuhnya diimplementasikan, penting bagi perusahaan untuk memantau kinerja sistem dan melakukan evaluasi berkala guna memastikan sistem memberikan nilai yang diharapkan sesuai tujuan awal. Kemudian, penerapan EIS. Sistem informasi eksekutif dalam pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang signifikan di mana sistem menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan real-time berdasarkan data. Adapun beberapa pengaruh lain yang diberikan dari penerapan sistem ini antara lain, pertama, peningkatan responsivitas. Penerapan EIS berdampak pada kecepatan reaksi yang diberikan. Hal ini memungkinkan keputusan dapat diambil saat itu juga melalui monitoring real-time tanpa harus menunggu siklus laporan akhir. Tidak hanya itu, EIS juga menyediakan data historis jangka panjang sehingga memungkinkan eksekutif untuk melihat proyeksi masa depan. Kedua, penguatan analisis. Penerapan EIS mempengaruhi bagaimana cara eksekutif melakukan investigasi akan masalah. Melalui fitur drill down dalam sistem memungkinkan adanya penguatan analisis, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya dilihat berdasarkan pendapat, namun juga berdasarkan fakta yang ada. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan cepat. Penerapan EIS memungkinkan eksekutif atau manajer dapat membuat keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu laporan akhir. Hal ini dikarenakan EIS menyediakan akses secara langsung ke data dan informasi penting. Berikutnya yaitu mengenai faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Ada 8 faktor penentu keberhasilan dalam mencapai EIS, yaitu sebagai berikut. Pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif dalam hal ini harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif EIS dengan mendorong penerapannya. Hal ini dikarenakan usaha EIS paling berhasil yaitu ketika pemakai pertamanya adalah eksekutif puncak. Kedua, sponsor operasi. Sponsor ini kemungkinan besar sibuk untuk mencurahkan banyak waktu untuk penerapan, sehingga tugas ini harus diberikan kepada eksekutif tingkat puncak lain, di mana sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif pemakai dan spesialis informasi guna memastikan bahwa pekerjaan terlaksana. Ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Dalam hal ini harus tersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti informasi, tetapi juga mengerti cara menggunakan sistem. Keempat, teknologi informasi yang sesuai. Para penerap EIS seharusnya tidak berlebihan dan tidak perlu memasukkan perangkat keras atau lunak yang tidak sesuai, di mana sistem ini harus sesederhana mungkin dan memberikan kemampuan yang tepat seperti yang diinginkan eksekutif. Kelima, manajemen data. Eksekutif dalam hal ini tidak cukup hanya menampilkan informasi, namun juga mengetahui seberapa teraktual sebuah data. Keenam, keterkaitan dengan jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar EIS berhasil dirancang untuk memecahkan masalah-masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani oleh teknologi informasi. Ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi.
Ketika seorang eksekutif menolak EIS, maka perlu dilakukan upaya guna mendapatkan dukungan. Strategi yang baik adalah mengidentifikasikan satu masalah tunggal yang dihadapi eksekutif dan kemudian segera menerapkan EIS. Dan kedelapan, manajemen atas penyebaran dan evaluasi sistem. Pengalaman yang menunjukkan jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi EIS, maka manajer tingkat bawah ingin menerima output yang sama, di mana manajer tingkat bawah ingin mampu mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap situasi tidak terkendali. Maka EIS perlu mengikuti pola trickle down. Yang selanjutnya itu tantangan penerapan EIS. Yang pertama, biaya penerapan yang tinggi. EIS dalam hal penerapan dapat memerlukan investasi yang signifikan yang meliputi dalam hal infrastruktur, teknologi, perangkat lunak, dan pelatihan pengguna. Kedua, resistensi pengguna. Penggunaan baru disertai perubahan proses dalam bisnis dapat menimbulkan adanya resistensi dari karyawan yang telah terbiasa menggunakan sistem yang telah ada. Ketiga, kesulitan integrasi. Dalam integrasi EIS dengan sistem dan aplikasi yang telah ada dalam organisasi, ini dapat menjadi tantangan yang kompleks, terutama ketika infrastruktur IT sudah baik. Dan keempat, keamanan informasi. Seperti yang diketahui bahwa EIS menyediakan akses yang luas terhadap informasi bisnis, sehingga perlu diperhatikan keamanan informasi agar data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, contoh dari penerapan EIS. Perusahaan perbankan secara relevan menerapkan EIS karena tingginya volume transaksi yang dikelola setiap hari, di mana sistem berperan penting dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan strategis, dan pemantauan kinerja. Melalui dashboard terintegrasi, eksekutif dapat memantau indikator risiko seperti NPL secara real-time, menelusuri sumber risiko baik secara nasional maupun regional, serta menganalisis profil debitur bermasalah tanpa menunggu laporan manual. Selain itu, EIS mengintegrasikan data internal dan eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan moneter, sehingga memungkinkan simulasi dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja keuangan bank. Dengan informasi yang akurat dan instan, eksekutif dapat menyesuaikan strategi bisnis secara cepat, melakukan mitigasi risiko, serta memantau pencapaian KPI secara berkelanjutan, sehingga memastikan organisasi tetap kompetitif, adaptif, dan selaras dengan visi jangka panjang perusahaan. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang menyediakan informasi strategis bagi eksekutif untuk memantau kinerja perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan. Berisiko tinggi dengan mengolah data mentah dari berbagai departemen menjadi informasi yang terintegrasi, real-time, dan mudah dipahami melalui visualisasi. Penerapan EIS diawali dengan keputusan strategis mengenai kebutuhan sistem serta pemilihan jenis perangkat lunak yang sesuai. Kemudian, dilanjutkan dengan perencanaan dan implementasi yang terstruktur mulai dari pengembangan hingga evaluasi. Jika diterapkan dengan baik, EIS mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan melalui informasi yang akurat serta fitur analisis mendalam seperti drill down, sehingga organisasi lebih responsif terhadap perubahan bisnis. Keberhasilan EIS dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak, dukungan operasional, kesiapan sumber daya manusia, dan kejelasan tujuan. Meskipun tetap menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, resistensi pengguna, kompleksitas integrasi, dan risiko keamanan. Sekian dari hasil tugas yang telah saya presentasikan. Jika ada kekurangan informasi atau kesalahan dalam pembacaan data, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.